Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Zaki Alexandra dengan NIM 2522040. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video kita yang sebelumnya. Yang mana video kali ini adalah video ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Oke, pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama kita akan membahas tentang antena, yang kedua ada internet satelit, yang ketiga adalah jaringan seluler, dan yang keempat jaringan ad hoc. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu kita akan membahas tentang antena. Yang mana untuk definisi umumnya dari antena ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi nirkabel. Yang mana antena ini bekerja berdasarkan prinsip konversi energi listrik menjadi gelombang radio pada saat transmisi dan sebaliknya, gelombang radio menjadi energi listrik atau saat penerimaan. Jadi, cara kerja secara umum dari antena ini bekerja berdasarkan prinsip konversi yang mana antena ini mengkonversi jaringan energi listrik menjadi gelombang radio. Begitupun sebaliknya, gelombang radio menjadi energi listrik. Nah, dalam konteks komunikasi modern pada saat sekarang ini, antena sangat penting karena menjadi penghubung utama antara perangkat pengirim dan perangkat penerima sinyal dalam berbagai sistem. Contohnya seperti pada televisi, pada radio, satelit, wifi hingga jaringan seluler yang kita gunakan sehari-hari. Jadi antena ini begitu sangat penting digunakan, yang mana salah satu fungsinya adalah sebagai penghubung, yang mana penghubung antara perangkat pengirim dengan penerima sinyal dalam berbagai sistem. Lalu dengan kata lain, tanpa adanya sebuah antena ini, maka komunikasi nirkabel tidak akan bisa dilakukan karena sinyal tidak akan bisa keluar dari perangkat maupun masuk ke dalam perangkat lainnya. Yang mana maka dari itu antena ini adalah komponen vital yang dalam sistem komunikasi modern, baik itu secara menara seluler, router pada sebuah wifi, pesawat, satelit maupun handphone yang kita gunakan sehari-hari. Itu adalah definisi dari antena. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Apa saja tujuan dan manfaat yang ada pada antena ini? Tujuan utama dari antena adalah untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke ruang bebas dan menangkap sinyal yang datang dari luar bebas ke penerima. Jadi tujuan dari antena ini adalah mengirim sinyal dari si pemancar ke ruang bebas dan juga menangkap sinyal yang datang dari ruang bebas ke si penerima. Jadi tujuannya ada sebagai pemancar dan ada yang sebagai penangkap. Lalu untuk manfaatnya, yang mana manfaatnya yang pertama adalah memungkinkan komunikasi nirkabel jarak jauh. Nah, yang mana antena ini berperan penting dalam memungkinkan komunikasi tanpa kabel antara dua perangkat, bahkan dalam kondisi yang jaraknya sangat jauh. Misalnya, pada antena parabola yang digunakan dalam komunikasi satelit bisa mengirimkan sinyal dari bumi ke luar angkasa, kemudian dipantulkan kembali ke titik lain di bumi. Nah, jadi tanpa adanya antena ini, kita tidak akan bisa mengakses internet satelit, melakukan panggilan telepon antar negara, atau bahkan menonton siaran langsung dari luar negeri. Contohnya ketika kita menonton Piala Dunia. Nah, yang mana antena juga digunakan di sistem seluler sehingga kita bisa terhubung meskipun sedang berpergian ke daerah yang terpencil. Itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah menghemat kabel dan biaya infrastruktur. Yang mana dengan menggunakan antena tadi, kita tidak perlu menarik kabel jaringan ke setiap lokasi, apalagi ke tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti di pegunungan, seperti di hutan atau bahkan di daerah kepulauan. Misalnya, untuk menyambungkan internet ke sebuah desa yang terpencil, yang jaraknya terpencil atau jauh dari keramaian, yang jauh lebih praktis dan murah menggunakan antena. Dan koneksi satelit daripada membangun jaringan kabel
optik yang bisa memakan biaya yang sangat mahal, bahkan bisa sampai miliaran. Nah, oleh karena itu, antena ini menjadi solusi yang hemat untuk penyebaran teknologi komunikasi ke seluruh pelosok negeri. Manfaat yang ketiga adalah memfasilitasi komunikasi dua arah, yang mana antena tidak hanya memancarkan sinyal tetapi juga bisa menerima sinyal balik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa antena ini memiliki dua tujuan atau dua fungsi yang mana bisa memancarkan sinyal dan bisa menerima sinyal, yang mana sehingga memungkinkan komunikasi dua arah. Yang mana dua arah ini adalah sebagai pemancar dan sebagai penerima. Nah, ini membuat kita bisa berteleponan, bisa melakukan video call atau bertukar data secara real time. Contoh mudahnya, saat kita menelpon dengan teman menggunakan HP, yang mana antena di HP kita mengirimkan suara ke menara BTS dan di saat yang sama menerima suara dari lawan bicara. Nah, proses ini berlangsung secara bolak-balik dan semua itu memungkinkan karena fungsi antena sebagai pengirim dan sebagai penerima sinyal. Lalu ada komponen atau bagian dari antena, yang mana umumnya antena terdiri dari beberapa bagian yang penting. Bagian yang pertama ada namanya radiator. Yang mana radiator ini adalah bagian utama dari antena yang benar-benar memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara. Ini adalah bagian yang bekerja langsung saat arus listrik dan dari pemancar dikonversi menjadi gelombang radio. Tanpa radiator, sinyal tidak akan bisa keluar dari sistem sehingga komunikasi nirkabel tidak dapat terjadi. Contohnya tuh pada antena TV yang ada di rumah kita, batang logam utama yang langsung terhubung ke dalam kabel bagian radiator. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah namanya reflektor. Yang mana reflektor ini adalah elemen logam yang dipasang di belakang radiator dan berfungsi untuk memantulkan gelombang yang dipancarkan ke arah tertentu. Yang mana tujuannya adalah agar sinyal menjadi lebih fokus ke satu arah, bukan menyebar ke segala arah. Reflektor ini meningkatkan kekuatan sinyal ke arah yang diinginkan, sekaligus mengurangi interferensi dari arah belakang. Contohnya pada antena Yagi, yang mana reflektor adalah batang yang sedikit lebih panjang dari radiator yang diletakkan di belakangnya. Lalu yang ketiga adalah namanya direktor. Yang mana direktor ini adalah sebuah logam yang ditempatkan di depan radiator. Kalau reflektor tadi itu ditempatkan di belakang, sedangkan direktor itu ditempatkan di depan radiator. Yang mana fungsinya untuk mengarahkan dan memperkuat sinyal ke satu arah tertentu. Biasanya satu antena bisa memiliki satu atau lebih direktor ini. Semakin banyak direktor, tentunya semakin sempit dan kuat arah pancaran gelombangnya. Yang mana hal ini sangat berguna untuk komunikasi satu arah dengan jarak jauh, seperti TV analog atau sistem komunikasi yang ada pada militer. Contohnya tuh pada antena Yagi, direktor ini sering terlihat seperti batang-batang kecil di depan elemen utama. Bagian yang keempat adalah namanya feed line. Yang mana feed line ini adalah kabel atau saluran transmisi yang menghubungkan antena dengan perangkat pemancar atau perangkat penerima seperti TV, router atau radio. Feed line ini membawa arus listrik atau membawa sinyal listrik dari perangkat ke antena saat transmisi ataupun sebaliknya saat penerima. Kualitas dan panjang feed line ini sangat berpengaruh terhadap performa dari antena kita. Jika kabel terlalu panjang atau buruk, sinyal bisa melemah. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis dari antena. Yang mana antena ini memiliki banyak jenisnya. Untuk jenis yang pertama ada namanya antena omnidireksional. Yang mana antena omnidireksional ini adalah antena yang memancarkan sinyal ke segala arah secara merata dalam bidang horizontal.
Yang mana ini artinya sinyal disebarkan secara melingkar, bukan terfokus pada satu arah atau satu titik. Jenis antena ini sangat cocok digunakan di tempat yang ingin menjangkau banyak perangkat dalam radius tertentu. Yang mana contoh yang paling umum adalah pada antena yang ada pada router WiFi di rumah kita. Yang mana router menyebarkan sinyal ke segala arah agar handphone, laptop, atau smart TV yang ada di sekitar kita bisa terhubung secara bersamaan. Yang mana kelebihan dari antena omnidirectional ini adalah jangkauan yang sangat luas dalam satu ruangan ataupun dalam satu gedung. Itu dari segi kelebihan adalah jangkauan yang luas. Lalu dari segi kekurangannya adalah tidak efisiensi untuk komunikasi jarak jauh karena sinyal menyebar ke semua arah. Yang kedua ada namanya antena direksional. Yang mana antena direksional ini adalah antena yang memfokuskan sinyal hanya satu arah saja. Dengan fokus ini, sinyal menjadi lebih kuat di arah yang dituju dan lebih sedikit gangguan dari arah lain. Jenis ini sering digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti antar gedung ataupun antar menara. Contohnya adalah antena parabola yang mengarah ke satelit atau satelit pemancar jaringan point to point. Untuk kelebihan dari antena direksional ini adalah jangkauan yang lebih jauh dan sinyal lebih kuat. Untuk kekurangannya harus diarahkan secara tepat ke perangkat tujuan agar perangkat tujuan ini bisa terkoneksi. Yang ketiga ada namanya Yagi antena. Yang mana Yagi antena ini adalah jenis antena direksional yang terdiri dari satu radiator, satu reflektor, dan satu atau lebih direktor. Antena ini sangat populer karena harganya yang sangat murah dan performanya yang cukup baik. Banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga, terutama untuk menerima siaran televisi analog. Contohnya tu antena TV rumah yang bentuknya seperti deretan batang logam di satu arah. Untuk kelebihannya, mudah dibuat, efektivitas untuk penggunaan jarak menengah. Dan untuk kekurangannya, itu kurang cocok untuk sinyal digital modern karena bandwidth-nya sempit. Lalu yang keempat adalah namanya parabolic antena. Yang mana parabolic antena ini adalah sebuah antena yang memiliki bentuk seperti piring cekungan atau seperti parabola yang berfungsi memfokuskan gelombang radio ke satu titik fokus. Yang mana jenis ini sangat efisien dalam menerima dan memancarkan sinyal jarak jauh. Bahkan bisa sampai ke luar angkasa. Contohnya digunakan dalam komunikasi satelit, antena radar, dan teleskop radio astronomi. Untuk kelebihan dari paranomic antena ini, yang mana kelebihannya jangkauannya yang sangat jauh dan daya pancar dan penerima yang sangat tinggi. Untuk kekurangannya, parabolic antena ini sangat besar, berat, mahal, dan harus diarahkan dengan sangat presisi. Yang kelima ada namanya microstrip antena. Yang mana microstrip antena ini adalah antena datar yang sangat kecil dan ringan. Biasanya berupa lapisan logam pipih di atas permukaan dielektrik. Banyak digunakan pada perangkat elektronik modern karena ukurannya yang ringkas dan mudah dipasang di permukaan. Contohnya digunakan di dalam smartphone, di dalam GPS, radar mobil, ataupun di perangkat militer. Untuk kelebihan dari microstrip antena ini adalah sangat kecil, ringan, dan mudah diproduksi secara massal. Dan untuk kekurangannya, daya pancarnya yang kecil, mudah terganggu oleh lingkungan sekitarnya. Lanjut ke materi yang kedua, kita akan membahas tentang internet satelit. Yang mana untuk definisi umumnya, internet satelit ini adalah teknologi komunikasi yang menyediakan akses internet menggunakan satelit buatan yang mengorbit ke bumi. Tidak seperti jaringan pada kabel optik atau seluler yang mengandalkan infrastruktur fisik yang ada di daratan. Internet satelit ini mengandalkan sinyal radio yang dikirim dari dan ke satelit dari yang ada di luar angkasa. Prinsip kerja dari internet satelit ini adalah
perangkat pengguna mengirimkan permintaan data, misalnya saat membuka sebuah halaman website melalui antena parabola ke satelit. Kemudian satelit meneruskan sinyal tersebut ke stasiun bumi yang terhubung dengan jaringan internet global. Nah, setelah itu data dikirim kembali melewati jalur yang sama ke pengguna. Teknologi ini sangat penting terutama untuk wilayah yang tidak memiliki infrastruktur jaringan seperti yang ada pada daerah pegunungan, hutan, pulau terpencil atau di lokasi sebuah bencana. Lalu tujuan dan manfaat yang mana internet satelit dikembangkan bukan hanya untuk menggantikan jaringan kabel, tetapi untuk melengkapi dan memperluas cakupan akses internet ke seluruh wilayah dunia, termasuk pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Yang mana tujuan dan manfaatnya yang pertama adalah memberikan akses internet di daerah pelosok-pelosok. Yang mana di Indonesia ini masih banyak daerah terpencil yang tentunya belum terjangkau dengan jaringan kabel ataupun sinyal seluler. Hal ini internet satelit inilah hadir sebagai solusi utama untuk menghubungkan daerah-daerah seperti pegunungan yang ada di Papua, Kepulauan Seribu hingga di desa-desa yang ada di Kalimantan ataupun di daerah Maluku. Yang mana tanpa internet satelit ini banyak sekolah, puskesmas ataupun kantor di desa tidak bisa terkoneksi ke internet. Yang kedua, tujuan dan manfaat yang kedua adalah menyediakan konektivitas darurat pada saat bencana terjadi. Yang mana saat terjadinya bencana alam yang seperti bencana gempa bumi, tsunami, banjir, jaringan komunikasi konvensional sering kali terputus. Dalam kondisi seperti ini, internet satelit menjadi penyelamat yang mana lembaga seperti BNPB sering menggunakan perangkat internet satelit portabel untuk tetap bisa berkoordinasi di lapangan saat semua jaringan lainnya mati. Yang ketiga adalah alternatif atau backup jaringan utama. Bagi kapal laut, pesawat ataupun tambang di tengah hutan, penggunaan jaringan kabel tidak memungkinkan. Dalam hal ini, internet satelit inilah menjadi satu-satunya opsi. Bahkan beberapa perusahaan besar juga memasang internet satelit sebagai backup jika jaringan fiber mereka terganggu. Hal ini penting untuk menjaga operasional tetap berjalan 24 jam tanpa adanya gangguan. Lalu komponen-komponen yang ada pada sistem internet satelit. Yang mana komponen yang pertama ada namanya satelit sendiri. Yang mana satelit inilah yang bertindak sebagai relay di luar angkasa. Yang mana ia menerima sinyal dari bumi dan mengirimkan kembali ke lokasi tujuan. Satelit ini bisa berupa GEO, MEO ataupun LEO tergantung pada ketinggian orbitnya. Masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu komponen ground station. Yang mana ground station ini atau gateway adalah stasiun penerima besar di bumi yang terhubung langsung dengan jaringan internet. Semua data dari pengguna dan akan diteruskan ke gateway oleh satelit dan sebaliknya. Gateway ini biasanya berada di kota besar dan memiliki koneksi langsung ke backbone internet. Yang ketiga ada namanya VSAT, yaitu Very Small Aperture Terminal. Yang mana VSAT ini adalah antena parabola kecil yang dipasang di tempat pengguna seperti di kantor desa, di sekolah-sekolah ataupun di atas kendaraan. VSAT ini yang akan menangkap sinyal dari satelit dan mengirimkan ke data modem. Ukurannya kecil, membuatnya mudah dipasang di berbagai lokasi, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Yang keempat adalah modem satelit. Yang mana modem ini adalah perangkat yang mengubah sinyal analog dari VSAT tadi menjadi data digital, sehingga bisa digunakan oleh smartphone kita, bisa laptop ataupun router pada WiFi. Fungsinya mirip dengan modem biasa, hanya saja ini khusus untuk sinyal satelit. Selanjutnya, jenis satelit berdasarkan orbitnya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, jenis satelit ini ada namanya berdasarkan orbit ini ada namanya GEO, LEO, dan MEO.
Yang pertama itu adalah GEO atau Geostationary Earth Orbit, yang mana GEO berada di ketinggian sekitar 35.786 km dari permukaan bumi dan mengorbit searah dengan rotasi bumi. Karena kecepatannya yang seimbang dan dengan rotasi bumi, satelit ini tampak diam di satu titik yang ada di langit. Untuk kelebihannya, GEO ini memiliki kelebihan satu satelit ini biasa menjangkau wilayah yang sangat luas. Jadi jangkauan dari GEO ini sangat luas, dan untuk kekurangannya, latensi atau keterlambatan cukup tinggi. Biasanya bisa mencapai 500 sampai 600 milidetik, yang mana ini terasa saat melakukan video call atau bermain game online. Yang kedua ada namanya LEO atau Low Earth Orbit, yang mana LEO ini berada hanya di ketinggian 500 sampai 2000 km saja. Karena jaraknya yang dekat, latensinya lebih rendah dan koneksinya lebih cepat. Namun, karena jangkauannya sempit, dibutuhkan banyak satelit untuk mencakup ke seluruh bagian yang ada di bumi. Contoh yang paling populer itu adalah Starlink dari SpaceX, yang mana yang lagi viral sekarang adalah Starlink, yang menggunakan ribuan satelit LEO agar pengguna dimanapun bisa mendapatkan internet dengan cepat. Jenis yang ketiga ada namanya MEO atau Medium Earth Orbit, yang mana untuk ketinggiannya bisa berada di sekitaran antara 8.000 hingga 2.000 km. Berada di antara GEO dan LEO. Satelit ini digunakan untuk navigasi GPS dan juga untuk internet. Lalu ada contoh penggunaan dari internet satelit ini. Ada beberapa contoh nyata yang penggunaan internet satelit ini yang ada di Indonesia. Contohnya tu ada di pedalaman Papua, yang mana banyak sekolah di Papua menggunakan internet satelit agar guru dan siswa tetap dapat bisa belajar daring dan mengakses informasi. Lalu ada pada kapal laut dan pesawat, ada pada tambang yang ada di Kalimantan, ada juga pada penggunaannya situasi darurat, ada juga penggunaan Starlink yang ada di Indonesia. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga adalah jaringan seluler, yang mana jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti telepon genggam, modem hingga kendaraan yang dapat terhubung ke jaringan internet ataupun ke telefon dimanapun kita berada selama masih ada jangkauan sinyal. Sistem ini bekerja dengan cara membagi wilayah layanan menjadi sel atau area kecil yang masing-masing dilayani oleh sebuah menara pemancar yang disebut BTS atau Base Transceiver Station. Sistem BTS ini menghubungkan perangkat pengguna ke pusat jaringan melalui gelombang radio. Lalu ada tujuan manfaat. Tujuan jaringan seluler diciptakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi manusia yang tidak bisa berada di satu tempat, dan sekarang berkembang menjadi sistem komunikasi yang mendukung seluruh aspek kehidupan digital. Tujuan dan manfaat yang pertama ada namanya mobilitas tinggi, yang mana keunggulan utama dari jaringan seluler adalah kemampuannya untuk digunakan dalam kondisi bergerak. Kita bisa menelpon dan mengakses internet sambil berpindah tempat, baik itu saat kita berjalan kaki, saat kita menggunakan kendaraan, hingga di dalam pesawat ataupun kereta cepat, yang mana teknologi ini sangat penting di dalam dunia modern yang mobilitasnya tinggi. Yang kedua, akses internet cepat, yang mana sejak hadirnya teknologi 4G dan 5G, jaringan seluler tidak hanya digunakan untuk komunikasi suara saja dan pesan singkat, tetapi juga bisa untuk mengakses internet yang berkecepatan tinggi. Dengan jaringan 4G bisa melakukan streaming video dengan kualitas HD, bermain game online hingga video call dengan lancar. Sementara itu, dengan adanya jaringan 4G, dengan adanya jaringan 5G, semuanya bisa menjadi lebih cepat dan hampir tanpa adanya lag atau nge-lag. Lalu ada komunikasi real time, yang mana jaringan seluler memungkinkan kita berkomunikasi secara langsung atau secara real time tanpa jeda yang berarti, baik lewat suara maupun lewat video. Hal ini sangat krusial untuk layanan darurat, komunikasi bisnis, pendidikan daring, hingga koordinasi dalam operasi militer dan penanggulangan bencana. Lalu ada komponen utama. Komponen utama yang ada pada jaringan seluler, yang mana
Yang pertama adalah ada handphone, iaitu perangkat utama yang digunakan oleh pengguna. Contohnya HP, tablet, modem ataupun perangkat IoT. Penggunaan perangkat ini menerima dan mengirim sinyal dari dan ke BTS. Yang kedua ada namanya Base Transceiver Station atau BTS. Yang mana BTS ini adalah menara pemancar yang memancarkan dan menerima sinyal radio dalam satu sel. Satu BTS ini biasanya menjangkau radius beberapa kilometer tergantung kondisi geografis dan teknologi yang kita gunakan. Lalu yang keempat ada namanya Mobile Switching Center, yang mana adalah pusat pengendali yang mengatur perpindahan koneksi antara BTS saat pengguna berpindah tempat. Misalnya ketika seseorang berjalan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang mana MSC ini akan memastikan bahawa koneksi tetap lancar, tidak ada terputus, baik itu panggilan maupun data. Yang keempat ada namanya backhaul. Yang mana backhaul ini adalah jalur penghubung dari BTS ke pusat jaringan atau ke internet. Biasanya berupa kabel fiber optik atau microwave link. Tanpa backhaul ini yang stabil, sinyal BTS tidak akan bisa diteruskan ke jaringan global. Lalu yang keempat ada jenis teknologi jaringan seluler. Yang mana jaringan seluler berkembang dari generasi ke generasi dengan peningkatan besar dan kecepatan kualitas suara dan layanan data. Ada namanya 1G analog hanya suara, yang mana itu adalah generasi pertama, yang mana namanya adalah 1G. Atau diperkenalkan sekitar tahun 1980-an, yang mana sistem ini menggunakan sinyal analog dan hanya bisa digunakan untuk panggilan suara saja, yang tentunya dengan kualitas yang sangat rendah dan keamanan yang sangat minim. Lalu ada namanya teknologi baru namanya 2G, yang mana sudah bisa menerima suara dan SMS dan bentuknya sudah digital. Yang mana 2G ini merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi digital. Nah, yang sebelum tadi kan 1G itu menggunakan teknologi analog. Untuk 2G ini sudah menggunakan teknologi digital, yang mana memungkinkan tidak hanya melakukan panggilan suara saja, tetapi juga bisa mengirim pesan atau SMS dan pengamanan data yang lebih baik daripada 1G. Lalu ada yang ketiga namanya 3G, yang mana 3G ini memperkenalkan akses data berkecepatan tinggi yang memungkinkan kita untuk browsing internet, mengirim email, serta menikmati video dan musik secara daring. Teknologi ini membuka jalan pada era smartphone dan penggunaan aplikasi digital. Lalu yang keempat ada namanya 4G, yang mana dengan kecepatan tinggi dan bisa streaming. Yang mana 4G ini memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, memungkinkan streaming video yang HD, video call dan game online yang lancar. Teknologi ini sangat umum digunakan saat ini terutama di kota-kota besar. Lalu ada teknologi yang terbaru, ada namanya 5G. Yang mana 5G ini adalah revolusi baru dalam jaringan seluler. Teknologi ini menawarkan latensi yang sangat rendah di bawah 10 milidetik, yang memungkinkan penggunaan dalam mobil otonom, pabrik pintar, operasi jarak jauh dan jaringan IoT. Jaringan 5G ini mendukung jutaan perangkat dalam 1 kilometer persegi yang tidak dimungkinkan oleh generasi sebelumnya. Lalu ada masuk ke materi selanjutnya adalah ada namanya jaringan ad hoc, yang mana jaringan ad hoc ini adalah bentuk jaringan nirkabel yang dibentuk secara spontan atau sementara tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan tetap seperti router, access point atau server pusat. Dalam jaringan ini, setiap perangkat yang terhubung disebut node. Dan node-node ini bisa berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa melalui jalur pusat. Yang mana menariknya lagi, setiap perangkat yang ada di dalam jaringan ad hoc ini bisa berperan sebagai pengirim, penerima sekaligus perantara dalam proses komunikasi.
Misalnya, saat beberapa orang saling berbagi fail antar laptop atau HP menggunakan Wi-Fi direct atau menggunakan Bluetooth tanpa koneksi internet, maka sebenarnya mereka sedang membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan heterodox. Jadi, konsep dasarnya adalah semua perangkat yang setara dan saling membantu dalam pengirim data. Ini sangat berbeda dengan jaringan biasa yang mengandalkan pusat seperti menggunakan router yang ada di rumah ataupun BTS yang ada di jaringan seluler. Untuk tujuan dan manfaatnya, yang pertama dibentuk secara cepat dan fleksibel karena tidak memerlukan alat tambahan seperti router ataupun seperti server. Jaringan ad hoc ini bisa dibentuk dalam hitungan detik. Cukup mengaktifkan mode hotspot, Wi-Fi direct atau protokol ad hoc lain. Maka perangkat-perangkat bisa langsung saling terhubung. Hal ini membuat jaringan ini sangat fleksibel dan praktis, khususnya di lokasi-lokasi yang belum terjangkau jaringan tetap. Yang kedua, tidak membutuhkan infrastruktur. Yang mana kegunaan utama dari jaringan ad hoc ini adalah sifatnya yang independen dari infrastruktur. Kita tidak butuh BTS, kita tidak butuh kabel fiber ataupun akses point. Yang mana setiap perangkat sudah cukup untuk menciptakan jaringan lokal secara mandiri. Yang mana hal ini sangat berguna di daerah terpencil, di daerah pedalaman atau ketika terjadi kerusakan jaringan akibat terjadinya bencana alam. Yang ketiga, cocok untuk kondisi militer dan bencana alam. Dalam situasi militer, komunikasi antar pasukan sering dilakukan di medan yang tidak mendukung infrastruktur tetap. Jaringan ad hoc ini memungkinkan tentara tetap berkoordinasi secara real time antar kendaraan ataupun antar personel. Begitu pula saat bencana alam terjadi seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Ketika jaringan biasanya lumpuh, jaringan ad hoc inilah yang bisa digunakan oleh tim SAR, relawan dan pelacak dan alat pelacak korban. Lalu untuk komponen dari jaringan ad hoc ini ada namanya node. Node ini adalah perangkat yang terhubung dalam jaringan bisa berupa laptop, smartphone, sensor IoT hingga kendaraan. Lalu ada namanya routing protokol, yang mana routing protokol ini sangat penting dalam jaringan ad hoc karena menentukan bagaimana data dikirim dari ad hoc dari node ke node yang lain. Protokol ini membantu memilih jalur terbaik. Bahkan jika topologi jaringan berubah-ubah, contohnya routing protokol yang umum dipakai adalah dalam jaringan ad hoc ini adalah DSR atau Dynamic Short Routing. Lalu yang ketiga ada namanya transceiver, yang mana transceiver ini adalah komponen fisik dalam perangkat yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal radio. Bisa berupa chip Wi-Fi, Bluetooth atau radio frekuensi lainnya. Transceiver ini yang memungkinkan komunikasi antara node berjalan secara nirkabel. Lalu ada jenis-jenis dari jaringan ad hoc, yang mana ada jenis yang pertama namanya MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yang mana merupakan jaringan ad hoc yang bersifat mobile, yang mana artinya node-node bisa bergerak. Contohnya adalah jaringan antar tentara, kendaraan tempur atau robot pemancar korban. Yang kedua ada namanya VANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Yang mana VANET ini adalah jaringan ad hoc khusus untuk kendaraan mobil dan motor bisa saling bertukar informasi seperti kondisi jalan, kecelakaan atau sistem navigasi otomatis. Yang keempat ada namanya SPAN atau Smartphone Ad Hoc Network. Yang mana SPAN ini mengacu pada jaringan antar smartphone yang bisa terbentuk tanpa kabel seperti penggunaan Bluetooth atau Wi-Fi. Lalu ada namanya Wireless Sensor Network, yang mana WSN ini adalah jaringan yang terdiri dari banyak sensor kecil yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan menerima data ke pusat. Ini umum digunakan dalam sistem pemantauan lingkungan, kebakaran hutan, irigasi pertanian, dan industri IoT. Sensor-sensor ini yang saling berkomunikasi secara ad hoc dan bisa bertahan dalam waktu yang lama. Lalu ada contoh penggunaan dari jaringan ad hoc ini. Contohnya komunikasi militer yang pada saat menjalankan misi
Terus ada jaringan darurat saat terjadinya bencana seperti gempa bumi. Terus ada namanya sistem sensor kebakaran hutan, transfer file langsung antar HP tanpa menggunakan internet, dan lain sebagainya. Mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.